kehadiratnya dengan pujian. Sembah, sembah Yesus, datang ke hadiratnya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam kuasa darahnya. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Sembah Yesus, datang ke hadiratnya dengan pujian. Oh, sembah Yesus, datang ke hadiratnya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam kuasa firman-Nya. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam kuasa darah-Nya. Dan
sembah Yesus, datang ke hadiratnya dengan pujian. Sembah Yesus, datang ke hadiratnya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam kuasa firman-Nya. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Oh, Jemaat yang terkasih, kita akan mempersiapkan diri. Kita akan belajar satu lagu yang tadi sudah dimainkan. Kita akan nyanyikan lagu itu di dalam ibadah supaya kita lebih familiar. Saya mengajak kita untuk belajar lagu ini, dan ini juga boleh menjadi doa kita untuk selalu diperbaharui oleh Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Sembah Yesus. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam kuasa firman-Nya. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam kuasa firman-Nya. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam kuasa firman-Nya. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam kuasa firman-Nya. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan.
Jemaat sekalian, mari kita mengambil waktu pribadi, kita menenangkan hati kita mempersiapkan diri untuk boleh masuk dalam ibadah, memuji, menyembah Dia, dan mendengarkan firman. Jemaat yang terkasih, Shalom. Kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, kita sudah melewati 10 bulan di tahun 2024 dan kita sudah memasuki bulan yang ke-11. Dan hari ini kita mengingat apa yang terjadi 31 Oktober 1517, 507 tahun yang lalu di dalam sejarah gereja ketika Martin Luther memulai yang namanya gerakan reformasi. Semboyan reformasi gereja kita sudah tahu semua, aliran Protestan sebagai buah reformasi kita sudah tahu semua. Tetapi apa yang paling kita alami, paling tidak ada dua hal. Kita sekarang bisa membaca Alkitab dalam bahasa kita masing-masing. Salah satu buah reformasi, sebelum reformasi Alkitab hanya dibaca oleh para imam dan ditafsirkan oleh para imam. Tapi sejak reformasi Martin Luther mendorong untuk Alkitab diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa. Sampai akhirnya kita membaca hari ini. Yang kedua, sebelum reformasi ibadah gereja hanya menggunakan satu jenis musik. Ibadah Gregorian yang hari nyanyikan dalam bahasa Latin. Tetapi hari ini ibadah kita diwarnai dengan begitu banyak musik yang menjadi buah dari reformasi. Sehingga kita boleh menikmati pujian di dalam bahasa, di dalam hal yang kita nikmati. Karena itu mari ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengingat reformasi bukan hanya sekedar mengingat semboyan, tetapi mengingat apa yang sudah kita alami, apa yang sudah membangun kerohanian kita. Dan tema minggu ini kuasa pembaharuan. Biarlah kuasa dari Allah Tritunggal itu terus memperbaharui hidup kita. Jemaat sekalian, saya undang kita bangkit berdiri. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 86 yang menjadi panggilan bagi kita.
Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Mari kita menyembah Allah, menyembah Dia yang terus memperbaharui hidup kita. Ku diperbaharui. Mari kita dengan sepenuh hati menyembah Dia, sembah Yesus, datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam kuasa firman-Nya, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi sembah Yesus, datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam kuasa firman-Nya, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam kuasa firman-Nya, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Pujilah Allah yang begitu besar kasih-Nya. Pujilah Allah, demikian kasih-Nya yang mengutus anak-Nya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami, bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Mari silakan duduk. Ketika kita mengenal Yesus, saya percaya ada sukacita. Kalau kita flashback, pertama kali kita menerima Yesus, mengalami keselamatan itu, saya percaya ada damai sejahtera yang tidak terkatakan. Ada sukacita, ada kesenangan. Dan itu yang dirasakan, yang digubah oleh penggubah lagu itu. Kenal Yesus, hatiku senang. Dan saya berharap kita boleh menyanyikan dengan sukacita, mengekspresikan bahwa ketika kita kenal Yesus, kita sungguh senang, bersukacita. Kenal Yesus, hatiku senang. Boleh bertepuk tangan.
kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya. Hidup manis aku diubah, jauh dari dosa, hatiku senanglah. Sungguh senang, sungguh senang, meski ada air mata. Di dalam Yesus, hatiku senanglah. Hidup baru, sungguh ku senang di dalamnya. Lebih manis aku diselamatkan olehnya, hatiku senanglah. Sungguh senang, sungguh senang, meski ada air mata. Di dalam Yesus, hatiku senanglah. Ya tebusku, hatiku senang di dalamnya. Hidup manis aku berjalan menuju sorga, hatiku senanglah. Hatiku senanglah, hatiku senanglah, hatiku senanglah. Hatiku senanglah. Amin Bapak Ibu sekalian. Hati kita senang, hidup kita senang menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Tetapi menjadi orang percaya itu ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi kita senang, tapi di sisi yang lain kita punya tanggung jawab untuk terus membangun hidup kita di dalam hidup yang berpadanan dengan Yesus sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengambil waktu berdiam diri sejenak. Bagaimanakah hidup kita? Apakah kita hanya menikmati kesenangan, ataukah kita juga menjalankan tanggung jawab kita untuk terus dibaharui di dalam Tuhan? Kita orang berdosa, mari kita datang kepada Tuhan memohon, karena hanya Dia yang boleh menyucikan kita, menebus dosa kita, membersihkan dosa kita sehingga kita menjadi seputih salju. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa, kita menghantar dengan pujian seputih salju. Yesus Tuhanku, ku disempurnakan agar rahmat-Mu hidup di dalamku, hancurkan segala yang kudewakan, sucikan hatiku seputih salju, seputih salju, ya seputih salju. Sucikan hatiku seputih salju. Cepat saya bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon Dia mengampuni kita. Yesus Tuhanku, ku mohon padamu, di hadapan kaki-Mu ku bertelut, basuhlah dosa-Mu dengan darah-Mu, sucikan hatiku seputih salju, seputih salju, ya seputih salju. Sucikan hatiku seputih salju. Sekali lagi dengan lembut, seputih salju, ya seputih salju. Sucikan hatiku seputih salju. Mari setiap kita datang dengan penuh rendah hati,
dan hancur hati, dan berdoa mengaku dosa di hadapannya, dan dengarkanlah firman Tuhan. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Mari saat ini kita bersama mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang mulia dan kudus, Engkau sungguh Allah yang maha kudus. Oleh sebab itu kami sungguh celaka jikalau saat ini kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami saat ini ya Tuhan. Kami tahu kami orang yang penuh dengan dosa. Tapi Engkau juga Allah yang penuh kasih, Allah yang Maha Pengampun. Engkau berbelas kasih dengan mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menjadi perantara bagi kami, untuk menjadi korban penebusan untuk setiap kami, sehingga dengan kuasa darahnya saat ini kami boleh dilayakkan dan kami mendapatkan pengampunan itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohonkan pengampunan daripada-Mu. Kiranya kami boleh dilayakkan. Kiranya kami boleh tentunya saat ini ya Tuhan bisa diperkenankan oleh Engkau. Tapi kami juga sadari kami juga manusia yang terus bergulat dengan kedagingan kami. Dengan dunia juga yang penuh dengan banyak tantangan dan penuh dosa ini. Oleh sebab itu kami sadar kami terkadang mudah untuk jatuh dan bergumul kembali di dalam dosa. Oleh sebab itu kami datang kepada Allah Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami, mampukan kami untuk melawan kedagingan kami ini. Dan kami juga diberikan kegelisahan hati juga untuk boleh terus menerus untuk mau memperbarui hidup kami. Memperbarui hidup kami dengan firman-Mu. Dan terus bersandar kepada Engkau. Sehingga kami tidak lagi hanya bergumul dengan dosa, tapi kami boleh sungguh-sungguh punya kehidupan yang terus menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kami. Sekali lagi tolong kami Allah Roh Kudus. Tolong kami di dalam kehidupan kami. Mempunyai kehidupan yang terus diperbaharui dan diperbaharui. Ini siap doa kami ya Tuhan. Doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami hidup kami berdoa. Amin. Dan setiap kita yang sudah sungguh-sungguh mengakui dosa kita dan memohon ampun, terimalah janji pengampunan dosa daripada Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita mau meresponi ini. Meresponi anugerah ini dengan mengangkat pujian kembali KPPK 327 yang bait keempat, seputih salju. Yesus Tuhanku, ku sabar menunggu, datang padamu buat hatiku baru, yang datang padamu tak kau tolakkan, sucikan hatiku seputih salju. Seputih salju, ya seputih salju. Seputih salju, ya seputih salju. Sucikan hatiku seputih salju. Seputih salju, ya seputih salju.
jas putih salju, sucikan hatiku seputih salju. Amin. Marilah kita bersama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasul yang dibacakan gereja sepanjang abad dan tempat dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, sana am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan dan pelayanan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pendeta Timotius Fu. Shalom saudara sekalian, senang sekali kita boleh berkumpul memasuki minggu pertama bulan November. Tuhan setia memimpin dan memberkati kita, dan kiranya kita juga setia mengikut Tuhan, menjadi saksi memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setelah tanggal 31 Oktober kemarin kita memperingati Hari Reformasi. Salah satu esensi reformasi adalah pembaharuan di dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, dan melalui pekerjaan Roh Kudus dan karya Allah Bapa, kita diubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga hidup kita semakin memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih, karena kami percaya pagi ini kami boleh ada di rumah Tuhan karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami sudah menyanyi, memuji nama Tuhan. Sekarang kami merendahkan hati kami, mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran Tuhan. Mohon Tuhan urapi hamba-Mu, kuasai mulut bibirnya, kuasai telinga dan hati setiap jemaat, supaya apa yang kami dengar adalah kebenaran Tuhan, dan kami simpan di dalam hati, kami terapkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka Roma pasal ke-8, ayat 26 sampai kepada ayat ke-30. Surat Roma pasal ke-8, ayat ke-26 sampai kepada ayat ke-30. Kalau sudah mendapatkan bagian ini, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Roma pasal ke-8 ayat 26, demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia, yaitu Allah, turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya.
Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, kalau hari ini saya bertanya kepada saudara, apa kabar? Apa kabar saudara? Sebagian saudara menjawab baik. Sebagian saudara menjawab baik sekali. Sebagian lebih yakin luar biasa. Apa kabar saudara? Baik saudara sekalian. Saudara, pertanyaan saya, apakah benar saudara sedang baik-baik saja? Apakah benar saudara sedang baik-baik saja? Saudara memang benar, mungkin di antara saudara sebagian sedang baik-baik saja. Saudara sedang menikmati hari-hari yang indah bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang terkasih. Atau saudara baru saja naik pangkat, naik gaji di tempat kerja saudara, atau bisnis saudara sedang lagi cuan banyak. Atau saudara baru sembuh dari penyakit dan banyak berkat lain yang tak terhitung di dalam kehidupan saudara. Saudara sedang baik-baik, puji Tuhan. Tapi tidak dapat disangkal, sebagian besar saudara, kalau tidak sebagian besar, sebagian saudara mungkin sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada suami istri yang tadi malam baru bertengkar dan hari ini terpaksa duduk di dalam rumah Tuhan beribadah bersama. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah anak, masalah relasi, masalah pekerjaan. Banyak pergumulan di dalam hidup kita. Atau lebih parah lagi, mungkin ada sebagian saudara sudah lama bergumul, sudah lama berdoa, tapi seolah-olah Tuhan tidak menjawab, seolah-olah Tuhan tidak peduli, dan Anda sudah mulai meragukan Tuhan. Saudara sekalian, kalau Anda sedang bergumul pada hari ini, kalau Anda sedang menghadapi masalah besar dan Anda mulai meragukan Tuhan, untuk saudaralah firman Tuhan hari ini ditulis. Saudara, konteks firman Tuhan hari ini adalah ada pengharapan di tengah penderitaan. Di tengah penderitaan kita ada harapan dari Tuhan. Ada sukacita dan penghiburan di tengah duka cita dan air mata. Hidup kita memang tidak lepas dari penderitaan. Hidup kita memang tidak lepas dari air mata. Tapi firman Tuhan berkata, di tengah-tengah semua itu ada pengharapan, ada sukacita, dan ada penghiburan. Kenyataan di atas mengajarkan kita satu kebenaran, bahwa Alkitab tidak menyangkal saudara dan saya, meskipun kita sudah percaya kepada Tuhan, kita tetap bisa menghadapi kesulitan. Kita tetap bisa menghadapi air mata. Alkitab tidak pernah menjamin bahwa setelah kita percaya Yesus Kristus, hidup kita bebas dari masalah. Tapi Alkitab memberikan satu janji yang pasti kepada kita. Allah peduli. Allah peduli dengan kehidupan saudara dan saya. Dan Allah memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk melewati kehidupan hari ini. Saudara, itulah teks yang kita baca pada hari ini. Dari teks kita belajar 3 kebenaran karya Allah di dalam kehidupan orang percaya. Karya pertama adalah Allah Bapa dan Allah Putra mengutus Allah Roh Kudus pribadi ketiga. Hadir di dalam kehidupan orang percaya. Menjadi penolong dan menjadi penghibur dari setiap kita. Saudara, Roh Kudus adalah Allah yang Maha Kuasa. Setelah Yesus menyempurnakan, menggenapkan seluruh karya keselamatan di atas bumi ini, Yesus kembali ke surga. Lalu Roh Kudus pribadi ketiga datang ke dalam dunia. Dan Alkitab dengan tegas mengatakan, Roh Kudus datang ke dalam dunia, diam di dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus diam, tinggal di dalam orang percaya. Roh Kudus tidak tinggal di samping kita, tidak tinggal di sekitar kita, tidak tinggal di depan kita, tidak tinggal di belakang kita. Bahkan Roh Kudus tidak tinggal di atas kita. Roh Kudus persis tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam diri kita. Saudara, apa signifikansi Roh Kudus tinggal di dalam diri kita? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, Roh Kudus sangat memahami kita. Roh Kudus merasakan apa yang kita rasakan. Roh Kudus mengetahui pikiran kita. Roh Kudus mengetahui penderitaan, kekhawatiran, ketakutan, sukacita, dan semua yang ada di dalam hati kita.
Karena dia tinggal persis di dalam diri kita. Jika satu hari saya berkata kepada saudara, misal, saya berkata, rumah saya itu panas sekali. Rumah saya itu panasnya minta ampun. Saudara berkata, oh saya mengerti apa artinya panasnya rumah saudara. Kenapa? Karena saya tinggal di daerah yang sama dengan kamu. Distrik kita sama, kode pos kita sama, jalan kita sama. Cuma beda beberapa rumah saja. Saya bilang tidak. Kamu tidak tahu persis seberapa panas dan bagaimana sumpeknya rumah saya. Kenapa? Karena kamu tidak tinggal di dalam rumah saya. Kamu hanya tahu bagaimana panasnya rumah saya dan bagaimana kondisi rumah saya. Kalau kamu masuk rumah saya, tidak 1 jam 2 jam, tapi berminggu-minggu. Saudara baru tahu seperti apa rumah saya karena saudara tinggal di dalam rumah saya. Jadi saudara sekalian, Roh Kudus sebagai penolong, dia tidak tinggal di sekitar kita, dia tidak tinggal di atas kita, tapi persis di dalam diri kita. Dia sangat memahami kita, dia tahu apa yang kita rasakan, dia tahu apa yang kita gumulkan, dan bukan hanya itu. Tugas Roh Kudus adalah menjadi penolong, penghibur, penguat, dan pemberi kekuatan kepada kita. Dia Allah Maha Kuasa, dia pasti menolong kita. Dia mampu menolong kita. Saudara, itulah yang dikatakan di dalam ayat ke-26 dan ke-27. Di sana dikatakan Roh Kudus berdoa bagi orang percaya dengan kata-kata, dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Apa arti kalimat ini? Kalimat ini berarti pada kalanya ketika kita sukacita, kita dengan gampang angkat tangan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan tidak terlalu berat, mungkin kita masih bisa berlutut dan berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tapi seringkali ada kalanya kita sudah begitu berat, kehidupan sudah begitu berat, dan kita merasa sudah tidak mau berdoa, dan kita meragukan Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, kata Alkitab, Roh Kudus tahu, dan Roh Kudus akan membantu kita dengan doa, keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus mewakili kita berdoa kepada Allah Bapa. Bahkan ada satu syair lagu, meskipun ditujukan kepada Yesus, tapi saya percaya juga ditujukan kepada Roh Kudus. Bahasa tetesan air mata, Roh Kudus juga memahaminya. Ketika kita cuma bisa berlutut, meneteskan air mata, kita sudah tidak punya kata-kata lagi. Kata-kata kita sudah habis untuk berdoa. Roh Kudus memahaminya. Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan kita. Oleh sebab itu kalau hari ini saudara sedang bergumul, saudara sedang menghadapi masalah, saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat, jangan berhenti berdoa. Jangan meragukan Tuhan. Jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Meskipun mungkin saudara merasa, saudara berpikir Allah tidak mendengar doa saudara. Kenyataannya Allah sebenarnya mendengarkan doa kita. Melalui Roh Kudus, Allah memahami kita. Allah menolong kita. Dan Allah membuka jalan bagi kita dengan cara yang kita tidak sadari dan tidak kita pahami. Saudara sekalian, itulah hal pertama yang Alkitab ajarkan kepada kita. Allah tidak tinggal jauh dari kita. Allah ada di dalam hati kita, memahami kita, menyelidiki hati kita, dan siap menolong kita. Dan selanjutnya Alkitab mengatakan Allah tidak hanya mendengar doa kita, tapi Allah juga peduli. Bahkan di ayat ke-28, ayat yang sangat disukai oleh orang Kristen. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bahasa sederhana saudara sekalian, Allah memperhatikan hidup kita. Allah peduli kehidupan kita. Allah berkuasa atas kehidupan kita. Dan Allah menjadikan segala sesuatu, setiap bagian-bagian potongan-potongan kehidupan, Allah jadikan satu. Dan Allah balikkan keadaan, menjadikan segala sesuatu menjadi satu gambaran yang indah bagi kehidupan kita. Jadi pelajaran kedua kita adalah Allah menjadikan segala sesuatu indah. Allah menjadikan segala sesuatu baik bagi orang yang mengasihinya.
Saudara sekalian, ayat 28 yang kita bacakan tadi mengandung dua hal. Yang pertama, dikatakan Allah turut bekerja. Allah bekerja melalui peristiwa-peristiwa, baik peristiwa ketika kita sedang naik, peristiwa kita sedang turun, peristiwa kita sedang jatuh, peristiwa kita sedang menderita. Dan Allah merangkai, merajut semua itu menjadi satu mosaik yang indah bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, ini berarti Allah sebenarnya sangat peduli dengan saudara dan saya, dan Allah sebenarnya sedang pegang kendali. Baik hidup kita baik atau tidak baik, Allah sedang kendali. Allah bisa mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi kita. Saudara, ada orang mengilustrasikan ayat ini dengan satu makanan yang khas dari Indonesia, yaitu sambal. Orang Indonesia sangat kenal sambal, ya. Jadi katanya orang Indonesia rela tidak punya nasi asal punya sambal. Jadi sambal itu lebih enak dari segala sesuatu. Saudara, kalau sambal yang bagus memang enak, tapi coba kalau sambal dipisahkan. Sambal minimal ada garam, makan garam saja saudara sekalian tidak enak. Makan cabai saja tidak enak. Ada terasi, bau saudara sekalian ya. Terasi bau tapi ketika diulek, dicampur jadi satu. Itu jadi enak, sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang menggairahkan kita. Sampai di sini saudara sekalian kita memahami Allah bekerja. Kalau kita lihat satu persatu mungkin tidak baik. Tapi kita lihat dari kacamata Allah, kepedulian Allah, kemahakuasaan Allah. Segala sesuatu itu indah di hadapan Tuhan. Nah, sampai di sini mungkin masih ada jemaat yang berkata, Pak Pendeta, saya tidak merasakan Allah peduli dengan saya. Saya tidak merasakan kebaikan Allah, karya Allah di dalam hidup saya. Mengapa bisa demikian? Itulah poin kedua dari ayat ke-28. Ayat 28 berkata, Allah bekerja bagi orang yang mengasihinya. Jadi artinya hanya orang yang mengasihi Allah yang bisa merasakan kepedulian dan kebaikan Allah. Saya ulangi, hanya orang yang mengasihi Allah yang bisa merasakan kepedulian Allah dan kebaikan Allah. Betul tidak saudara sekalian? Seorang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, ketika dia dapat berkat, dia tidak mungkin berkata, haleluya, puji Tuhan. Nggak mungkin. Ketika seseorang mengalami masalah, dia tidak mungkin datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, kalau dia belum percaya. Jadi saudara sekalian, hanya orang yang mengasihi. Siapakah orang yang mengasihi Allah? Di dalam dunia ini kita membagi manusia menjadi 3 level. Level pertama adalah orang yang mengenal Allah tapi tidak percaya kepada Allah. Nah, ini banyak orang mengenal Allah tapi tidak percaya kepada Allah. Tapi ada orang yang level kedua mengenal Allah, percaya kepada Allah. Banyak orang percaya kepada Allah tapi percaya begitu saja. Kerohaniannya tidak pernah bertumbuh, tidak sungguh-sungguh baca Alkitab, tidak sungguh-sungguh berdoa. Tidak membayar harga untuk menjadi orang Kristen yang baik. Hidup jadi orang Kristen ala kadarnya. Hidupnya tidak berbeda dengan orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Percaya dia. Orang Kristen. Minggu ikut kebaktian. Ini orang Kristen level kedua yang memiliki kehidupan yang tidak berbeda dengan orang belum percaya. Tapi ada level ketiga, yaitu orang yang percaya, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, merindukan Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi Alkitab berkata hanya orang yang mengasihi Tuhan, yang merasakan Allah memang benar sedang meracik satu kehidupan yang indah, sedang merajut satu mosaik hidup yang indah bagi dia. Jadi jika hari ini saudara tidak merasakan Allah bekerja, hari ini saudara tidak melihat tangan kasih-Nya, tidak ada bukti tangan kasih Tuhan. Saudara tidak merasakan kuasa, kebenaran, kebesaran Allah di dalam kehidupan saudara. Bukan karena Allah tidak bekerja, tapi mungkin Anda sudah tidak mengasihi Allah.
atau Anda sudah jauh dari Allah sehingga Anda tidak merasakan kepedulian dan kebaikan dari Allah. Karena itu firman Tuhan hari ini berkata, kembalilah kepada Allah. Carilah kembali wajah Allah melalui doa. Carilah kembali kehendak Allah melalui firman Allah. Dan saya percaya ketika kita kembali kepada Allah, berdoa lagi, membaca firman, mencari Allah, hati kita akan sungguh-sungguh dipuaskan. Tidak ada orang yang mencari Allah, menemukan Allah, hatinya tidak dipuaskan. Semua orang yang mendapat Allah, pasti dia mendapatkan kepuasan. Meskipun hidupnya bisa susah, penderitaannya banyak, bisa sakit penyakit, masalah ekonomi. Tapi semua itu tidak dapat mengalahkan kondisi hatinya. Karena hatinya dipenuhi dengan kasih Allah, dengan kuasa dan kebenaran Allah. Saudara, kita tidak hanya dipuaskan ketika kita mengerti kehendak Allah, datang hidup dekat dengan Allah. Yang ketiga, Alkitab berkata, Allah tidak hanya tinggal di dalam kita, Allah tidak hanya merajut, mempersiapkan satu kehidupan yang indah, tapi Allah juga punya rencana yang besar bagi kita di dalam kehidupan kita. Pelajaran ketiga kita adalah Allah memiliki rencana yang indah. Allah memiliki rencana yang besar bagi kehidupan kita. Jadi Allah tidak hanya menyelamatkan kita, Allah juga memiliki rencana yang besar bagi kehidupan saudara dan saya. Allah tidak hanya menyelamatkan kita melalui kematian Yesus. Setelah diselamatkan kita ditinggal begitu saja. Tidak. Setelah Allah selamatkan kita, Allah masih mau memproses kita. Dan dalam proses itu semakin hari kita diproses, pada ujungnya kita akan menjadi mulia seperti anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, ayat 29 dan ayat 30 berkata kepada kita, bukan kebetulan kita diselamatkan. Kata-kata yang dipakai oleh Alkitab adalah kata-kata yang tegas, strong. Kata-kata yang dengan tegas menyatakan pilihan Allah. Semua orang yang ditentukan Allah dari semula sebelum dunia diciptakan, itu pasti dipilih oleh Allah. Semua orang yang dipilih oleh Allah pasti dipanggil oleh Allah. Semua orang yang dipanggil oleh Allah pasti dibenarkan melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan setiap orang yang dibenarkan melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus pasti dimuliakan. Saudara lihat proses, progres seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Allah tidak puas kita diselamatkan saja. Allah masih belum selesai dengan kita. Dia mau memperbaiki hidup kita. Mau memproses supaya hidup kita menjadi serupa dengan anaknya. Jadi saudara sekalian, bukan kebetulan dan bukan kehendak kita untuk menjadi anak Allah. Bukan kehendak kita untuk menjadi orang percaya. Tapi itu ketentuan Allah, pilihan Allah. Ada rencana yang indah. Dan rencana itu adalah supaya kita mengalami transformasi terus-menerus menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Saudara, salah satu ilustrasi dari proses pembentukan orang percaya itu tercatat di dalam Yeremia pasal 18. Dalam Yeremia pasal 18 Allah memperkenalkan diri, aku adalah tukang periuk dan kamu adalah tanah liat. Allah adalah tukang periuk dan kita semua adalah tanah liat. Tanah liat sebenarnya tidak bernilai. Tanah liat sebenarnya hina. Tanah liat sebenarnya kotor. Tapi dipilih oleh tukang periuk. Diproses oleh tukang periuk. Dan akhirnya menjadi satu bencana yang indah, yang mulia dan mahal harganya. Menggambarkan sebenarnya saudara dan saya sebenarnya adalah orang berdosa yang mati binasa di dalam dosa kita. Kita hina, kita tidak bernilai. Tapi entah kenapa Allah mau memilih saudara dan saya. Dan di dalam kuasa dan kasih-Nya Allah memilih saudara seperti mengangkat dari tanah liat yang tidak bernilai itu. Kemudian Allah proses kita dan Allah
membersihkan kita, membentuk kita, kemudian pada ujungnya nanti kita akan menjadi bencana yang mulia, yang memuliakan nama Tuhan. Bencana yang mulia itu hanya akan kita dapatkan ketika kita sudah menyelesaikan perjalanan di dalam dunia ini dan kembali ke surga, di mana kita akan menikmati kemuliaan Kristus dan menjadi mulia seperti Kristus sampai selama-lamanya. Namun saudara sekalian, untuk menjadi mulia dan mahal, kita harus mengalami proses yang menyakitkan. Seperti tanah liat berubah menjadi satu bencana yang indah. Tanah itu harus dibersihkan, tanah itu harus dibentuk, tanah itu harus dihancurkan, dibentuk lagi, kemudian tanah itu dijemur, kemudian dibakar. Saya ingat waktu saya kecil, saya tinggal di Kalimantan Barat, di kota Pemangkat. 30 km dari kota Pemangkat ada satu kota namanya Singkawang. Di dalam satu perkampungan Singkawang ada perkampungan keramik, sampai sekarang masih ada. Dan di dalam orang langsung dari Tiongkok bangun keramik di sana. Saya pernah kunjungi di sana. Nah saudara, saya lihat mereka benar bikin ya, mulai dari tanah yang sangat kotor dibersihkan, kemudian dibentuk. Sudah dibentuk tidak cocok, dihancurkan lagi, lalu dimasukkan ke dalam api. Saya masih ingat apinya menyala luar biasa. Dibakar di sana, dikeluarkan, baru menjadi keramik yang indah. Saudara sekalian, seperti itulah proses gambaran perjalanan kehidupan kita. Dan saya tidak tahu saudara saat ini sedang berada di tahapan apa. Mungkin saudara sekalian, Tuhan sedang membersihkan hidup saudara. Kalau ada kekotoran di dalam hidup saudara, saudara tidak mau bersihkan sendiri, Tuhan akan turun tangan dan membersihkan saudara. Bahkan kalau saudara tetap keras kepala dan saudara tidak mau dibersihkan, Tuhan akan hancurkan saudara. Bukan karena Tuhan benci kepada saudara, tapi karena Tuhan sayang kepada saudara. Saudara sekalian, jangan keraskan hatimu. Kalau di dalam hidupmu ada dosa, ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara pelihara, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan membentuk saudara, menghancurkan saudara. Saudara, itu sakit, tapi tujuannya baik. Supaya kita menjadi semakin mirip Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin saudara sekalian, lebih menakutkan lagi, kita seperti sedang berada di dalam api, dibakar. Tapi di atas semua itu, yakinlah Allah sedang pegang kendali. Dia mengasihi kita, Dia peduli kita, Dia tahu kapan harus bertindak, dan pada akhirnya kita dijadikan menjadi indah. Dan yang lebih indah dari semua gambaran ini adalah di ayat ke-29. Kalau saudara baca ayat 29, dikatakan Allah menjadikan Yesus Kristus sebagai pola bagi kita untuk membentuk kita. Jadi kalau saya ilustrasikan, Allah seperti tukang periuk, mau bikin satu bejana, dan Allah melihat Yesus Kristus. Lalu itulah pola yang akan Yesus bikin, Allah bikin, dan Allah Bapa sedang membentuk kita. Ada kalanya kita dibersihkan, ada kalanya kita dihancurkan. Kita dibentuk lagi. Bukan Allah gagal, bukan Allah tidak mampu. Tapi kita ini tanah liat yang terlalu nakal. Tanah liat yang suka memberontak. Kita bentuk tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah hancurkan lagi. Dan pada akhirnya kita akan sampai kepada tahap yang mulia. Kita semua akan menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus yang mati bagi kita dan menebus kita. Supaya hidup kita tidak sia-sia lagi, tapi kita memiliki hidup yang mulia dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudara sekalian, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu bagian pembentukan dari Allah. Jika hidup saudara hari ini lancar, penuh berkat, bersyukurlah kepada Tuhan. Itulah kesempatan yang dari Allah yang diberikan kepada kita supaya kita menikmati kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Tapi kalau hidup hari ini saudara sedang penuh pergumulan, penderitaan dan air mata,
Jangan kecewa, karena Allah peduli, Allah memahami. Itu bagian dari proses pembentukan dari Allah. Dan ingat, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dia memahami, dia pasti menuntun dan menolong kita. Dan membuka bagi kita jalan kelepasan. Di atas semua itu, saudara sekalian, sebagai penutup, kita belajar satu teologi Tritunggal yang sangat indah. Dalam seluruh proses dari keselamatan sampai kepada pembentukan, kita melihat karya Allah Tritunggal yang tak terpisahkan. Kita diselamatkan oleh kehendak Allah melalui karya Yesus Kristus. Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya, melahir barukan dan menjadi penolong bagi kita. Dan di dalam seluruh proses kehidupan sejak kita selamat sampai kita menjadi mulia seperti Yesus Kristus, Allah Bapa terus membentuk dan mentransformasi kehidupan kita melalui pekerjaan Roh Kudus supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Sang Putra, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus terus menyadarkan kami akan status kami, akan proses pembentukan yang kami sedang hadapi. Bantu kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan dan perjamuan yang sudah kita nikmati bersama dengan Tuhan. Kita diingatkan untuk terus mengalami pembaharuan di dalam Tuhan sehari demi sehari. Kini tiba waktunya jemaat diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh scan kris yang ada di layar atau di depan, atau memberikan persembahan dalam bentuk amplop, nanti dimasukkan ke kantong di belakang. Responi firman Tuhan, kita menyanyikan lagu yang saya percaya kita familiar. Kita boleh sehari demi hari, sedikit demi sedikit mengalami pembaruan, transformasi di dalam Tuhan. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerah-Nya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, tidak seperti yang dulu lagi, meskipun tampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sekali lagi, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerah-Nya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak
Ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun tampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti, ku pasti sempurna nanti, ku pasti sempurna, ku pasti sempurna nanti. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan ketika kami percaya kepada Engkau. Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami menapaki kehidupan kami di dalam pasang surut yang kami alami. Dan kami percaya Tuhan terus merindukan untuk kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau materaikan firman-Mu. Engkau sudah memberikan pertolongan, Engkau sudah memberikan Allah Roh Kudus yang menolong, menyertai kami. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Di pagi ini kami beroleh kesempatan menyampaikan rasa syukur kami kepada Tuhan di dalam bentuk uang persembahan. Biarlah Engkau memberkati, menguduskan uang yang kami kumpulkan, agar ini boleh dipakai berbagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja-Mu. Lebih dari itu ya Tuhan, biarlah hidup kami seluruhnya. Kami ingat dan kami terus belajar mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Engkau. Demi nama Yesus, kami persembahkan persembahan ini. Amin. Mari silakan duduk. Saat tiada yang dapat ku genggam, Kau ajarku menggenggam tangan-Mu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencana-Mu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di mata-Mu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti. Sekali lagi shalom saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani pada hari ini, baik di depan mimbar maupun di belakang layar. Saya ingin menyambut kalau di antara saudara ada yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah. Kalau saudara tidak berkeberatan boleh memperkenalkan diri dengan berdiri. Kita mulai dari balkon sebelah kiri saya di atas, apakah ada? Kalau ada yang pertama kali boleh berdiri. Di tengah? Tidak ada juga. Di samping kanan saya? Tidak ada. Ya. Di depan, di bawah, sebelah kanan, apakah ada yang pertama kali? Tidak ada. Di tengah? Ya, nampaknya semuanya orang lama ya. Di sebelah kiri saya, apakah ada yang pertama kali beribadah? Tidak ada juga. Kalau begitu kita semua berdiri dan memberi salam ya. Saudara, sudah waktunya ya kita boleh berjabat tangan ya. Ya. Boleh belajar berjabat tangan kepada saudara. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari Rabu tanggal berapa ya? Rabu tanggal 6 ya. Rabu tanggal 6 ada kebaktian doa, biasa di ruang RKU tapi khusus tanggal 6 diadakan di ruang serbaguna di lantai dasar. Ya, jadi hari Rabu yang akan datang ini saja satu kali saja kebaktian doa diadakan di lantai dasar. Gereja akan mengadakan baptisan anak yang diadakan pada tanggal 17 November hari Minggu. Bagi orang tua yang ingin mengantarkan putra-putrinya untuk menerima baptisan kudus, bisa mendaftarkan diri ke tata usaha paling lambat sampai tanggal 10 yaitu minggu depan. Syaratnya salah satu atau kedua-dua dari orang tua adalah anggota GKY.
boleh GKY dimanapun juga asal anggota GKY. Minimal salah satunya adalah anggota GKY. Kemudian berita dari IICS IPK International akan mengadakan open house untuk nursery, kindergarten, kemudian elementary, yaitu anak-anak usia 3 tahun ke atas. Dengan tema The Journey of Faith. Diadakan pada tanggal 16 November hari Sabtu, pukul 9 sampai 11.30. Jadi saudara kalau mau mengadakan pendaftaran atau informasi lanjut, silakan scan kris yang ada di layar atau menghubungi nomor yang tertera. Kita juga mengucapkan selamat dan mendoakan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, Maxwinjio Aminoto dan saudari Noviana Rosadiliu, yang akan menerima pemberkatan nikah pada hari Minggu depan tanggal 10 November pukul 10. Lokasinya di The Westin Hotel Jakarta. Kita ucapkan selamat dan berdoa bagi kebahagiaan keluarga yang baru dibentuk ini. Kita mengucapkan turut berduka cita telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga adik kita Gabriela Gracia atau Gaby, usia 28 tahun hari Selasa tanggal 29 Oktober. Almarhumah adalah putri terkasih dari Bapak Budiman Kusuma, Ibu Tinawati Lismanto, adik terkasih dari Darian Immanuel Kusuma. Jenazah sudah dikremasi hari Jumat 1 November kemarin. Kiranya Allah Tritunggal memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka. Kita juga mengucapkan turut berduka cita telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga Ibu almarhumah Sani Sukito usia 82 tahun. Hari Sabtu tanggal 2 November. Almarhumah adalah istri terkasih dari Bapak Suryakani Sanusi, mama terkasih dari saudari Mega dan Setiawan. Jenazah akan dimakamkan hari Senin tanggal 4 November besok. Allah Tritunggal kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka. Kita juga mengucapkan turut berduka cita telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga Bapak almarhum Halim Rosati, usia 89 tahun. Hari Sabtu kemarin tanggal 2 November, almarhum adalah suami terkasih dari Ibu Ho Kui Siong. Jenazah akan dimakamkan hari Rabu tanggal 6 November. Allah Tritunggal yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka. Demikian warta, saudara sekalian, saya undang semua jemaat berdiri. Kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Saudara sekalian, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian. Sembah Yesus, datang ke hadiratnya dengan pujian. Sembah Yesus, datang ke hadiratnya sekali lagi. Dan diperbaharui, di dalam kuasa firman-Nya, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Oh, sembah Yesus, datang ke hadiratnya dengan pujian. Sembah Yesus, datang ke hadiratnya sekali lagi. Dan diperbaharui di dalam kuasa darah-Nya, dan